Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atiam Tiwandi. Saya biasa dipanggil Tio. Saya mahasiswa IPB University Angkatan 60 dari Departemen Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Sebagai seorang mahasiswa baru, banyak sekali perbedaan yang saya alami dari lingkungan saya sebelumnya. Tentu saya harus beradaptasi dan merubah diri untuk menyesuaikan kehidupan yang ada di kuliah. Salah satu hal dari dalam diri saya yang harus saya rubah atau saya tingkatkan adalah soft skills. Sebelumnya, teman-teman sudah pada tahu kan apa itu soft skills? Singkatnya, soft skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami. Seperti yang saya singgung di awal, seorang mahasiswa itu beda dengan seorang siswa. Kita punya tanggung jawab dan peran yang lebih. Untuk itu, soft skill sangat penting untuk menjalankan peran kita sebagai mahasiswa. Lalu, apa aja sih soft skill yang dibutuhkan untuk menjalankan peran kita sebagai seorang mahasiswa? Yang pertama adalah soft skill komunikasi. Saat pertama kali saya datang ke kampus, banyak sekali orang dari luar daerah dan berbagai suku dan budaya. Tentunya di dunia kuliah kita tidak ingin hidup sendiri dong. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu kita untuk menjalin relasi dengan berbagai orang baru. Yang kedua yaitu soft skill dalam beradaptasi. Menurut saya, situasi di dunia kuliah itu benar-benar kompleks banget. Hal itu terjadi karena keanekaragaman, tuntutan akademik, dan bisa saja kendala dari dalam diri kita sendiri. Dan kalau kita tidak bisa beradaptasi di setiap situasi, kita akan tertinggal, terjebak, burnout, dan lain-lainnya. Oleh karena itu penting banget buat kita selalu beradaptasi. Selanjutnya yaitu manajemen waktu. Jujur, waktu saya pertama kali mengikuti kegiatan perkuliahan itu kaget. Karena emang sepadat itu. Kalau kita nggak manajemen waktu dengan baik, tugas atau kegiatan kita itu bakal terkendala. Makanya kita harus bisa memanajemen waktu untuk melakukan ini itu agar kegiatan-kegiatan kita tuh tetap terencana dan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu belajar dengan mandiri. Menurut saya ini salah satu soft skill yang dibutuhkan buat menjalani peran kita sebagai mahasiswa. Karena materi, tugas, dan sebagainya itu nggak dijelasin secara detail kayak kita waktu SMA atau bimbel. Kita harus bisa belajar mandiri buat memahami materi-materi atau tugas yang diberikan. Kita harus mencari referensi lain, belajar dari buku lain, atau belajar dengan teman atau kakak tingkat. Yang terakhir yaitu kemampuan berkolaborasi. Menurut saya, di dunia kuliah perlu banget buat berkolaborasi satu sama lain. Karena ketika kita berkolaborasi, kita dapat saling melengkapi dengan keahlian dan perspektif yang berbeda-beda. Ini membuka pintu untuk pertukaran ide, diskusi mendalam, dan pembelajaran yang lebih kaya. Sebenarnya masih banyak lagi soft skill yang dibutuhkan buat menjalankan peran kita sebagai seorang mahasiswa, seperti problem solving, kreativitas, kejujuran atau integritas, etika kerja, dan kedisiplinan. Soft skill itu membantu kita banget dalam menjalankan peran kita sebagai seorang mahasiswa yang baik. Nah, kita kan udah tahu nih apa aja soft skill yang dibutuhkan, tapi gimana sih cara kita mengembangkan soft skill tersebut? Kalau menurut saya, ada dua cara kita mengembangkan soft skill. Yang pertama itu dari dalam diri. Jadi kita coba untuk memahami diri kita lebih dalam. Kita tuh kurangnya apa sih? Kelebihan kita tuh apa? Kita tuh gak suka sama hal-hal yang seperti apa. Dengan kita memahami diri kita lebih lanjut, kita jadi lebih tahu langkah apa yang harus kita lakukan untuk melengkapi kemampuan-kemampuan dalam diri. Misal, kenapa ya kemampuan komunikasi aku sama orang tuh kurang? Setelah memahami diri, oh ternyata aku kurang mengerti orang lain. Oh, aku selama ini nggak menyesuaikan diri sama orang lain. Baru setelah itu kita coba hilangkan kekurangan itu. Yang kedua dari luar diri kita dapat mengembangkan soft skills dari luar diri kita seperti dengan ikut organisasi, seminar-seminar, mencoba hal baru, sering bersosialisasi, dan lain-lain. Hal-hal kayak gini tuh bisa ngebantu kita banget buat mengembangkan soft skill. Karena hal-hal ini tuh menyediakan kesempatan yang sangat berharga untuk melatih dan mengasah kemampuan. Kita jadi bisa belajar banyak dari hal-hal seperti ini. Hal-hal kayak gini juga membantu kita buat menerapkan cara sebelumnya. Nah, itu adalah sedikit tips dari aku untuk soft skill apa aja sih yang dibutuhkan buat menjalankan peran sebagai seorang mahasiswa. Dan bagaimana cara mengembangkan soft skill tersebut? Kita harus terus mengembangkan diri, guys. Harus banyak belajar karena kita bakal punya tanggung jawab dan peran yang bertambah di setiap harinya. Kita juga nggak bisa memprediksi apa yang akan datang di masa depan. Oleh karena itu, jangan malas untuk mengembangkan diri. Yuk, kita sama-sama belajar dan berkembang untuk masa depan. Itu aja guys yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu.